Di video kali ini, saya akan memberitahukan bagaimana caranya saya mempergunakan Google Classroom sebagai tempat untuk berdiskusi dan juga memberikan tugas kepada mahasiswa. Yang pertama di sini, kalau misalnya kita baru di dalam Google Classroom, nah kita itu bisa membuat kelas yang baru. Kita tinggal login menggunakan Google Classroom di Google. Setelah itu, kalau sudah muncul tampilan seperti ini, itu kita bisa tekan tanda tambah ini. Jadi ini adalah tanda untuk kita membuat kelas ataupun untuk join kalau misalnya ada kelas yang ingin kita ikuti. Kalau ini kita tekan, maka tampilannya ada dua seperti ini. Bisa join kelas. Kalau kita mau join kelas, berarti kita harus punya kode kelas dari kelas yang ingin kita ikuti. Atau kita create kelas, artinya kita membuat kelas yang baru. Nah, sekarang karena saya sudah memiliki beberapa kelas yang saya ajari di sini, saya akan memperlihatkan bagaimana caranya saya menggunakan Google Classroom ini. Yang pertama sebagai contoh di sini, itu saya buka kelas elektronika industri. Di sini kita lihat ya, bahwa kode kelasnya itu ada diberikan di bagian yang ini. Kalau misalnya ini ingin kita copy, tinggal kita klik bagian ini, maka ini bisa kita copy dan kita bagikan kepada mahasiswa. Tetapi ingat, mahasiswanya itu harus menggunakan email yang sama dengan email yang kita pergunakan di Google Classroom. Sebagai contoh, saya pernah pakai email yang @usu.acid. Ternyata email tersebut itu tidak bisa menerima mahasiswa yang emailnya itu Gmail. Oleh sebab itu, kalau kita mau pakai Google Classroom, itu memang harus emailnya itu sama-sama Gmail, sehingga mahasiswa itu bisa join ke kelas kita. Selanjutnya, apalagi yang ada di Google Classroom? Yang ada di Google Classroom, yang pertama itu stream, atau bahasa Indonesianya ini forum. Di forum ini, itu kita bisa share pengumuman apapun, dan kalau kita share, maka semua mahasiswa yang tergabung di dalam kelas kita itu akan mendapat pengumumannya melalui email. Tetapi kita di sini, kalau kalian perhatikan, bisa juga memilih ke mahasiswa mana kita mau men-share. Jadi kalau misalnya ini centangnya kita hilangkan, artinya beberapa mahasiswa saja yang bisa mendapatkan pengumuman. Sedangkan mahasiswa yang centangnya dihilangkan itu tidak bisa mendapat pengumuman. Kira-kira seperti itu. Di sini kita juga bisa menambahkan file, link, YouTube, atau dari Google Drive. Jadi intinya kalau kita ingin meletakkan pengumuman atau misalnya mendiskusikan suatu hal ke semua mahasiswa bisa melalui forum ini. Dan mahasiswa nanti itu juga bisa dia mengkomentari seperti ini kira-kira. Yang kedua, itu adalah classwork atau bahasa Indonesianya itu tugas kelas. Nah, jadi di sini tempat kita meletakkan bahan-bahan kuliah kita, dan saya sendiri meletakkan kuliah daringnya itu di bagian yang ini. Bagaimana cara kita membuatnya? Di sini ada satu pilihan yaitu create. Di create inilah kalau kita klik itu muncul beberapa hal yang bisa kita lakukan. Assignment itu adalah tugas, lalu quiz assignment, bedanya dengan assignment adalah pada quiz assignment kita disediakan formulir untuk Google Form. Jadi kalau misalnya saya buat di sini, maka ada di sini Google Form di mana kita bisa isi dengan format Google Form selain kita menambahkan soal kita sendiri dari app. Nah, itu dia yang quiz assignment. Kalau assignment sendiri itu dia tidak ada format Google Form-nya. Jadi kita hanya tinggal mengambil soal yang kita sudah buat dalam file PDF atau Word dan kita letakkan di sini. Yang berikutnya kita lihat question. Saya sih jarang ya mempergunakan question ini, jadi mungkin kalau untuk question sendiri dia hampir-hampir mirip, tetapi nih formatnya itu seperti Google Form. Dia hanya ada short answer atau multiple choice. Jadi seperti kita mau membuat quiz yang satu-satu seperti itu mungkin bisa mempergunakan question. Selanjutnya yang keempat itu adalah material. Di material inilah biasanya saya meletakkan
bahan-bahan kuliah. Nah, nanti kita akan melihat bagaimana kita menggunakan beberapa hal ini sehingga nanti kita bisa ada topiknya di sini. Sebagai contoh, saya itu udah buat topik ya. Ada topik kuis harian, materi kuliah, presensi kehadiran. Sehingga kalau misalnya saya ingin melihat mahasiswa itu udah mengerjakan kuis harian berapa kali, ini tinggal saya klik, maka muncul di sini nanti kuis harian apa saja yang sudah saya berikan ke mahasiswa. Di sini kita bisa melihat berapa mahasiswa yang sudah mengumpul dan berapa yang masih belum mengumpul. Dan ini bisa diklik sehingga kita bisa mendapatkan nama-nama mahasiswa yang sudah mengumpul. Kalau misalnya ini kita klik, maka kita akan dibawa ke tempat latihan mahasiswa tersebut. Nah, seperti ini. Dan di sini kita bisa memberikan komentar privasi, artinya tidak semua mahasiswa akan mendapatkan komentar ini, bisa memberikan langsung nilai yang nantinya bakal masuk ke email mahasiswa tersebut. Selanjutnya kita lihat di sini, lalu people. People ini adalah mahasiswa-mahasiswa yang berada di kelas kita. Jadi ini bisa kita hapus ataupun kita email secara pribadi mahasiswanya. Dan kalau misalnya kita pilih, contohnya nih saya pilih satu, maka saya bisa mengklik action apa yang mau saya lakukan. Apakah saya email ataupun saya hilangkan dia atau mute, artinya dia dibisukan seperti itu. Sedangkan fitur yang keempat itu adalah marks. Di marks ini kita bisa melihat di sini tuh ada nilai-nilai yang sudah kita berikan kepada mahasiswa. Jadi ini bisa kita isi nilainya berapa berdasarkan hasil kuis mereka. Sebagai contoh ini karena sudah saya koreksi maka di sini ada nilainya. Juga ini ada nilai rata-ratanya. Satu hal yang penting lagi bahwa di Classwork itu kita punya di sini ada Google Calendar dan juga ada Class Drive folder. Jadi seandainya kita ingin melihat kembali tugas-tugas mahasiswa atau mengambil nilai mahasiswa tadi yang ada di Marks, kita bisa buka ini yang diarahkan ke folder Google Drive kita yang mempergunakan email yang kita pergunakan untuk Google Classroom ini. Sebagai contoh, ini dia. Di sini, di kelas ini tuh saya udah ada kasih beberapa kuis, makanya ini banyak blank kuisnya dan bahan-bahan kuliah juga bakal masuk ke Google Drive kita. Oleh sebab itu, mungkin kalau Google Drive storage-nya itu hanya 15 GB ya. Kalau misalnya sudah terlanjur banyak, itu bisa kita hapus agar dia bisa kembali lagi diisi oleh kelas-kelas yang lain. Nah, ini kalau misalnya kita klik yang kalender tadi, maka tampilannya itu bakal seperti ini. Jadi kalian bisa lihat di sini bahwa pada masing-masing tanggal di mana saya memberikan assignment ataupun memberikan kuliah, nah itu dia ada. Ini dia assignment yang saya berikan apa-apa saja, itu bisa kita lihat di sini. Jadi kita bisa klik sekali di sini. Nah, maka dia akan muncul seperti ini. Assignment-nya hari apa, kemudian ke presensi tersebut itu apa. Ini bukan hanya untuk satu kelas itu saja ya, tetapi kelas-kelas semua yang kita tanggung jawabi di Google Classroom kita ini. Oke, itu untuk Google Calendar-nya, ini untuk Google Drive-nya. Jadi kira-kira itu dia yang bisa kita lakukan ataupun fitur-fitur yang ada di Google Classroom. Seandainya kita punya banyak kelas dan kita ingin berpindah dari satu kelas ke kelas yang lainnya, kita bisa klik 3 yang ada di kiri atas ini, sehingga muncul seperti ini. Inilah dia kelas-kelas yang kita ambil. Dan kemudian ini archive class adalah kelas sebelumnya yang sudah pernah saya ampu dan sudah habis semester sehingga saya tidak memerlukan kelas ini, itu masih disimpan di Google Class kita, sehingga nanti suatu saat ketika kelas ini mau saya pergunakan lagi tapi dengan mahasiswa yang berbeda, itu sudah bisa dilakukan. Di video selanjutnya nanti saya akan memberikan bagaimana caranya saya membuat presensi kelas dan juga melakukan kuliah secara daring diskusi melalui Google Classroom.